Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ruwaida Laila Rosa, Rozana Mulia, dan Ruya Mamdudah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Rozana Mulia. A. Pengertian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksana pembangunan action plan. Perencanaan pembangunan harusnya bersifat implementatif dan aplikatif. Terdapat banyak pengertian perencanaan pembangunan menurut ahli dan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1. Menurut Riyad dan Bratakusma, perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas. 2. Conyers dan Hills, perencanaan pembangunan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. 3. Arthur Lewis, perencanaan pembangunan merupakan suatu keputusan kebijakan dan program pembangunan untuk mendorong masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. 4. Zingan, perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan peraturan yang bersifat indikatif. Adapun elemen perencanaan yaitu 1. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasi perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. 2. Perencanaan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik dan memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan tersebut. 3. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan SDA, SDM, modal. Sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Dan konsekuensi. B. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. C. Asas-asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
Pendekatan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diundangkan, mekanisme pembangunan nasional mengalami perubahan yang sebelumnya diatur dan dituangkan dalam GBHN menjadi tidak diatur dan dituangkan dalam GBHN lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini setidaknya terdapat 5 pendekatan dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, yakni pendekatan politik. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon masing-masing capres atau kepala daerah. Yang kedua, pendekatan teknokrat. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja atau satker perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk itu. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap SKPD memiliki perencanaan teknokratik. Yang ketiga, pendekatan partisipasi. Pendekatan partisipasi yaitu suatu pendekatan yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholders terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki yang tinggi atau mendalam. Di sini masyarakat langsung terlibat dalam proses perencanaan, proses pembangunan, dan proses perawatannya sendiri. Yang keempat, pendekatan perencanaan atas bawah, top down, dan bawah atas atau bottom up. Merupakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah atau musrenbang. Perencanaan pembangunan dihasilkan lewat metode penjaringan aspirasi yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Selanjutnya, tahapan-tahapan perencanaan pembangunan nasional. Secara lebih konkret, inti dari sistem perencanaan pembangunan nasional meliputi: yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP berjangka waktu periode 20 tahunan. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM berjangka waktu periode 5 tahunan. Yang ketiga, rencana pembangunan tahunan berjangka waktu 1 tahun. Rencana pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, di mana perencanaan pembangunan tersebut berdasar asas umum penyelenggaraan negara. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi: 1. Penyusunan rencana. Tahapan penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rencana lengkap, suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua yakni masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya yaitu melibatkan masyarakat atau stakeholder dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Terakhir yakni penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 2. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM nasional atau daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. Dan rencana pembangunan tahunan nasional atau daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bermaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah. Berikutnya, Menteri atau Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan. 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Ini merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan atau input, keluaran atau output, hasil atau result, manfaat atau benefit, dan dampak atau impact-nya. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian atau lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk menyelenggarakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian atau lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan
petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.